Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Halo saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabiano Seko dalam channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, masih di dalam bulan Oktober ini kita akan membahas tentang Maria. Kita akan membahas apakah Maria terdapat di dalam kitab Kejadian. Kita akan lihat saudaraku, karena keterpisahan dari dosa, Bunda Maria ada perempuan yang disebutkan di dalam kitab Kejadian yang keturunannya akan mengalahkan iblis. Allah telah mempersiapkan Bunda Maria sejak awal mula, yaitu ketika Allah berfirman setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan juga perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kalimat tersebut hanya masuk akal kalau perempuan itu merujuk kepada perempuan lain yang bukan merupakan Hawa. Karena kata permusuhan mencerminkan pertentangan atau sesuatu yang bertolak belakang secara total. Dengan demikian, tidak tepat jika Hawa diartikan sebagai perempuan itu. Karena Hawa baru saja terbukti tidak bertentangan total dengan iblis. Sebab dengan jatuhnya Hawa ke dalam dosa, ia justru jatuh ke dalam bujukan iblis. Dengan demikian, perempuan itu yang mengalahkan iblis bukanlah Hawa, melainkan seorang perempuan lain yang tanpa dosa. Inilah yang digenapi di dalam diri Bunda Maria, yaitu perempuan itu yang merujuk kepada Bunda Maria. Karena dikatakan bahwa keturunannya dari perempuan itu akan menginjak kepala ular, yaitu iblis, yang meremukkan kepala iblis oleh Kristus, yang mengalahkan semua musuhnya di bawah kakinya. Hal ini bisa dilihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 25. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Oleh karena yang mengalahkan iblis itu adalah Yesus Kristus, maka sang perempuan itu adalah perempuan yang melahirkannya, yaitu Bunda Maria. Karena baik Kristus maupun Bunda Maria, keduanya menolak iblis. Maka sering digambarkan baik Bunda Maria maupun Yesus Kristus menginjak ular itu. Pertentangan antara Bunda Maria dengan iblis digambarkan kembali di dalam kitab Wahyu, yaitu di Wahyu 12 ayat 1 sampai dengan 6. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihat seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, yang melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan kepada tatahnya. Dan itu lari ke padang gurun, dan di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1200
60 hari lamanya, yang semakin memperjelas makna. Saudaraku, Wahyu 12 ayat 1-6 ini semakin memperjelas makna membuat kitab Kejadian tersebut. Telah sejak abad-abad awal, Bapa Gereja juga membandingkan Bunda Maria dengan Hawa dan menyebut Bunda Maria sebagai Hawa baru. Demikian saudaraku apa yang bisa dapat saya sampaikan mengenai bagaimana menjelaskan bahwa Bunda Maria telah dinubuatkan di dalam Kejadian. Telah saya jelaskan bahwa Bunda Maria adalah Hawa baru. Saudaraku, jika Anda merasa channel ini bermanfaat bagi Anda boleh subscribe, like, juga bagikan kepada banyak orang agar channel ini terus bermanfaat dan juga terus bisa memberkati banyak orang. Saudaraku, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.